Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah ma'had Ziyadatus Shalihat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Abi Hasan, terdoakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Baihaqi bin Hadratul Mukarram Allah yarham Abuya Kiai Haji Muhammad Salihuddin, mudah-mudahan beliau sehat pula panjang umur. Hadratul Mukarram Aminah Buya Kiai Haji Abdurrahman As-Sarbini, Hadratul Mukarram Baik Kiai Haji Ubaidillah Al-Mukarram Ustaz Ahmad Fauzi, Ustaz Rashid, Ustaz Maryadi, dan juga para kiai, para asatiz yang mohon maaf tidak saya absen satu persatu, namun insyaallah dia akan mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami semua. Tak lupa kepada Bapak RT, ada Bapak RT? Kita doakan Bapak RT mudah-mudahan tahun depan jadi lurah di Kalimantan ya. Jauhan, di sini aja dah. Bapak RW juga yang mulia, Bapak Lurah, aparat pemerintah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya Al-Fakir Zainal Abidin mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya bisa hadir bersilaturahim pada para kiai, para asatiz di daerah apa ini? Jati Keramat, Jati Keramat, Jati Bening, masih pada saudara semua ya. Kita bukan pada orang lain. Saya orang, bapak-bapak juga orang ya. Apa? Bukan jin, bukan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang minas sholihin. Dalam rangka haul kita punya guru. Saya bicara tidak masalah hukum haul ataupun sejarah haul, tapi saya cuma mengambil hikmah daripada peringatan haul. Ini peringatan Majlis Ta'lim haul. Kita punya guru yang keberapa nih? Yang kesekian kali ya, yang ketujuh ya. Sebelum kita mengkaji hikmah daripada haul, saya bawa saudara contoh tamsil, ibrah dan refreshing dulu. Hikmah itu kata Al-Imam Ibnu Utaibah, huwa Al-Imam Al-Allamah Abu Abdullah bin Muslim bin Utaibah. Beliau tuh mengatakan al-hikmatu hiya al-ilmu wal amal. Hikmah itu adalah ilmu dan amal. Dan tidak mungkin seseorang menjadi hakiman, orang yang bijaksana, hatta yajma'ahuma, sebelum dia mampu menghitung dari kedua dimensi ini. Dimensi yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Dan hikmah itu biasanya kita bisa mengetahui bukan pada awal, akan tetapi pada akhir dalam kehidupan ataupun permasalahan. Ada kisah dulu santri ini ta'zim betul sama gurunya. Karena kalau santri walaupun banyak ilmu, besar ilmu, kalau dia nggak ta'zim, nggak menghormati kepada gurunya, di situ tidak ada nilai keberkahan dalam ilmunya. Kata Hadratus Syekh Hasyim As'ari,
man la ya'taqid jalalata syaihihi la yaflah. Orang yang tidak mengunggulkan dan mengutamakan kehebatan gurunya, niscaya orang itu tidak akan memperoleh keberkahan dari ilmunya. Jadi keberkahan seorang murid itu tergantung kadar keagungan dia, mengagungkan dia, menghormati dia, memuliakan dia kepada gurunya. Semakin tinggi mengagungkan kepada guru, semakin tinggi pula ilmunya, keberkahannya. Semakin rendah dia menghormati dan memuliakan gurunya, pun semakin rendah keberkahan ilmunya. Ini santri begitu dia pamit selesai dari pesantren memukim di rumahnya, namun kata gurunya, kemanfaatan ilmumu itu bukan pada tempatmu, tapi nanti kemanfaatan ilmumu tergantung keberkahan ilmumu terhadap gurumu. Cuma dikasih biji kopi tuh sama gurunya, nih biji kopi bawa satu. Ini murid begitu pamit sambil berpikir, apa ini hikmahnya, kok guru ngasih kopi? Kalau ngasih tasbih wajar ya, kalau ngasih kitab wajar santri, kalau ngasih wiridan tuh guru wajar santri, kalau ngasih guru cewek wajar juga santri. Kita kalau ngomong cewek sedap juga ya, berarti masih pada normal ini. Kalau kita ngomong cewek kagak ada yang senyum merengut, itu waspada itu. Jangan-jangan LGBT itu ya. Tapi LGBT yang bermakna saya boleh-boleh saja, enggak laki-laki gagah bininya 3 boleh itu LGBT. Lelaki gagah bininya tuh 3, ada yang kenceng pengalaman kayaknya nih. Atu aja rawatin ila yaumil kiamah. Lah lama amat sampai hari kiamat. Ila yaumi akhiri ajaliha, sampai akhir ajalnya istri. Akhirnya tuh sang murid dia jalan, tiba-tiba di pertengahan jalan tuh di suatu daerah ada anak gadis sakit. Sudah berbagai macam tabib, itu penyakitnya nggak kunjung sembuh. Udah kiai juga disyariatin nggak sembuh, dokter juga nggak sembuh, tabib juga yang ahli di bidang penyakit itu nggak sembuh. Sakitnya aneh, kayak sakit tuh ketemplokan bangsa jin. Kalau ngomong jin niatnya jangan ke saya apa? Karena jin itu tatasyakkalu bi askalin mukhtalifah minha af'alun ajibah dalam kitab Lisanul Arab. Jin itu tatasyakkalu bi askalin mukhtalifatin, bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, bisa berubah menjadi kuda, bisa berubah menjadi ular, bisa berubah menjadi manusia, bisa merubah menjadi wanita yang paling cantik sekalipun. Itu memang Allah berikan kelebihan jin. Minha af'alun ajibah, di antara tatasyakkalu ya mukhtalifah itu di antaranya adalah af'alun ajibah, perbuatannya tuh aneh-aneh, ajib, amazing, langka, yang belum kita lihat, nggak kuat daya nalar kita, nggak diterima dengan akal kita karena aneh, ajib betul. Itu kelakuan dan perbuatan bangsa jin. Akhirnya ini santri dipanggil tuh, halo, masih hidup? Tuh diem aja. Oh pantas ada kiai. Padahal sih udah ganteng banget, masih kalah juga sama kiai ini. Enggak, masih kalah sinar juga. Selamat datang pada guru kita, Pak Kiai Haji Amanda Muslihuddin bin Haji Muhammad Saman. Kita doakan mudah-mudahan dia panjang umur, bertambah rezekinya,
bertambah usianya, bertambah nih yang nerusin bukan saya. Apal banget dah. Bertambah solehah maksudnya bininya ya, amin ya Allah ya Robbal. Sampai di mana tadi ya? Ini rada-rada seret ini, panitia bagi air ngapa? Afwan ya panitia, bukan nyuruh, bilangin doang, mudah-mudahan paham. Ini jin akhirnya dipanggil tuh santri. Oh, rupanya tuh santri dia sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat rakaatain lillahi ta'ala, 2 rakaat. Ayat pertama ayat kursi, rakaat kedua adalah suratul Ikhlas. Usolli sunnatal hajati rakaatain lillahi ta'ala, dia takbir 2 rakaat ba'da salam. Setelah salam dia sujud, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu wa fi riwayatin ihda arba'ina marrah, 41 kali. Satu riwayat arba'ina marratan, 40 kali saja. Itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sungguh diriku ini termasuk orang yang zalim. Ini adalah doa Nabi Allah Yunus bin Matta alaihis salam. Ketika Nabi Yunus itu fi batnil hut, di perut ikan yang sangat besar, bacanya la ilaha illa anta. Nabi Yunus itu di perut ikan penuh dengan kegelapan, tidak bisa bernapas, tidak ada makanan, tapi berkah la ilaha illa anta Allah lapangkan di perut ikan itu. Udaranya begitu indah di perut ikan, subhanallah. Makanya kita kalau sempit rezeki banyakin aja baca la ilaha illa anta. Kalau istri ngomel mulu banyakin aja udah la ilaha illa. Suami galak banget bu, baca la ilaha illa. Kalau masih ngomel juga baca la ilaha illa anta, masih ngomel juga coloknya dah. Masa kagak diem dia ya, tu la ilaha illa anta. Itu Nabi Yunus alaihissalam, Nabi maksum, dia berdoa kepada Allah, diesakan Allah la ilaha illa anta subhanaka, ditakdiskan, disucikan Allah, inni kuntu minaz zalimin, tapi dia menyalahkan dirinya termasuk orang yang zalim. Subhanallah. Allah diesakan, Allah disucikan, tapi yang disalahkan adalah dirinya. Beda dengan kita Pak. Kalau kita dulu ijazah sama guru kita Abuya almarhum Muhammad Solehuddin, dikasih amalan nih baca 40 hari. Udah 40 hari tuh rezeki makin sempit. Ngomong, Buya ini kok saya rezeki makin sempit, hati lo kali yang sempit. Jawab tuh guru, enggak, hati lo kali yang sempit. Enggak Buya, hati saya udah lapang, saya yakin sama Allah, tapi kenapa ini rezeki makin sempit juga? Kata Buya, tambah lagi 40 hari 40 malam lagi, ditambah makin sempit juga. Udah ketiganya nggak percaya tuh sama guru tuh. Gua gak percaya udah sama kiai, gua gak percaya la ilaha illa anta, gua gak percaya sama Tuhan. Disalahkan guru, disalahkan amalan, disalahkan Tuhannya. Tidak seperti Nabi Yunus bin Matta, diesakan Allah, disucikan Allah, disalahkan dirinya sendiri. Makanya orang kalau sudah husnuzon pasti sukses. Jadi kita kan menanamkan husnuzon kita, positif thinking kita sama Allah susah Pak. Makanya segala sesuatu kita makin susah, bukan makin gampang. Ya Kiai, fadol. Selamat datang Kiai kita. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu kata Nabi yustajabu du'auhu. Orang yang kalau ada masalah sebesar apapun tuh masalah, dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama dibaca ayat kursi, rakaat kedua dibaca al-ikhlas, ba'da salam, sudah salam dia sujud, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali ataupun 41 kali. Kemudian jangan bangkit dulu dari sujud, dia minta ampun sama Allah.
ya Allah ampunkan dosa saya, dosa kedua orang tua saya, guru-guru saya, saudara saya muslimin dan muslimat. Diulang-ulang itu permohonan ampun salasa marratin sebanyak 3 kali, baru dia mohon apa yang dia maksud, baik urusan dunia maupun akhirat. Yustajabu du'ahu, kata Allah, dikabul langsung doanya. Amin. Dan anak muda nih kalau belum kawin gampang tuh ijazahnya ya, udah ajaztukum hadhil ijazah. Yang benar jawabnya jangan kobel tuh, kobel tuh ya enggak, kobil tuh gitu ya, kemuatan paseh ente kobel tuh, tar kalau udah kawin baru kobel tuh. Saya minum dulu ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai di mana tadi? Wah, apal kalau kobel. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bangku turun naik begini nih. Jadi kayak di kamar ya. Turun lagi, naik lagi. Goyang terus di bangku. Enak jadinya. Terus ini terus. Udah malam. 10:30. Enggak apa-apa. Di sini mah kuat insyaallah ya enggak. Saya lihat dari muka-muka juga doyan-doyan nama ngaji ini mah beda. Tuh, kelihatan mukanya tuh bercahaya, bersinar tuh. Orang ada lampu ya. Ini santri didoakan terus, dibaca tuh di air ya. Ijazah dari gurunya setelah dia sholat sunat hajat direndam tuh biji kopi, masukin. Lalu dipinumin tuh kepada perempuan tadi yang diganggu oleh bangsa jin. Tuh jin ternyata di perempuan tuh bukan satu, jinnya banyak, itu 40 jin. Subhanallah. Kita satu jin aja diganggu udah oleng, apalagi 40 jin. Orang kalau diganggu jin jangankan 40, satu juga udah oleng. Punya fatwa lah mazhabnya Soekarno. Betul. Kalau mazhab pemikiran sih enggak apa-apa. Bukan mazhab yang bersifat fikhiyah, ubudiyah, itu salah besar. Udah oleng orang kalau kemasukan jin. Ya enggak sembahyang lah, kata Nabi, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholih, rapatkan saf salat. Karena sesungguhnya rapat dan lurusnya barisan sholat akan menambah padilah kesempurnaan di dalam sembahyang. Disuruh kayak latihan tentara. Jarang-jarang fatwahnya. Quran dalilnya salah lagi kemana-mana. Itu dalil Quran buat majelis di kaum, dibuat rapat sholat. Kenapa? Karena otaknya, mindsetnya udah kemasukan jin. Itu baru satu tuh jinnya tuh. Apalagi 40. Sembuh tuh perempuan tadi. Begitu sembuh, nazar itu orang tuanya, kalau memang yang bisa menyembuhkan anak saya gadis ini akan saya kawinkan kepada yang mensyariatkannya. Alhamdulillah tuh nama santrinya namanya Udin. Ada sini Udin ada? Guru kita kan sini punya pesantren pasti ada yang namanya Udin lah ya enggak, santrinya. Kalau enggak Bahrudin keda, Samsudin, panggilannya kan Udin keneh ya. Udin juga, Zainuddin Udin, Samsudin panggilannya Bahrudin, Bahaudin, Zainal Abidin, bukan. Enak aja ente ya enggak, Zainal Abidin mah Zainal ya enggak, kalau enggak Abidin gitu. Dikawinin tuh Pak, karena memang sudah nazar ya. Itu gurunya yang beri fatwa tuh tadi yang pertama, kamu tidak mengamalkan di tempat ilmumu, di tempat kamu lahir. Cuma 2, bawa nih biji kopi, nanti kamu mengamalkan ilmumu bukan di tempatmu. Ketiga, nanti kamu kalau sudah punya pesantren bangun rumah 3 tingkat. Tuh fatwa gurunya, karena sudah mukasyafah gurunya, sudah mempunyai hikmah. Kata mukasyafah itu adalah ya Allah itu li'allaha ya, Allah akan memberikan kepada sesuatu
yang tidak bisa kelihatan, yang disebutnya min alamil malakut, alam-alam gaib, kecuali kepada hamba-hamba yang Allah berikan. Itu ada yang Allah berikan begitu, itu namanya muka syafah, terbuka alam gaib. Tapi muka syafah juga ada minallah, ada minal jin. Ada muka syafah dari Allah, ada muka syafah terbuka alam gaib dari bangsa jin. Kalau muka syafah dari Allah benar. Kalau muka syafah dari jin, itu jin ngintip-ngintip. 70.000 kabarnya, dustanya satu benernya. 70.000 dustanya satu benernya, itu dalam tafsir. Kalau orang yang namanya muka syafah bisa mensurvei alam gaib yang dari bangsa jin, makanya jangan diikutin. Bagaimana cara membedakannya? Kalau muka syafah itu yang benar, ya ahli ibadah, syariatnya bagus, ibadahnya benar, tidak bersalahan kepada syariat. Kalau yang dari jin, ya dia menyalahi syariat, puasa kagak, sembahyang kagak, bininya sampai 5 dikumpulin. Kan bini kan 4 doang yang boleh dalam syariat, iya. Ini sampai 5 sampai 6 sampai 7, itu menyalahi syariat. Itu semakin manjur, itu semakin banyak jinnya. Tapi itu pun 70.000 dustanya satu benernya. Kalau kata zaman orang tua kita dulu mah, kalau bagel capi, bagel rambutan, bagel bacang, tau nggak bagel? Abong orang sini ketemu bagel ya enggak? Bahasa kerennya al nyambitu, nyambit enggak? Al nyamprangu, serampang, itu kelempengan mata setan. Karena saking banyaknya buah mangga disambit sama dia, kena juga. Kata temennya, Allah hebat lo bagel, hebat lo nyambit, hebat dong. Kata temannya, hebat palu bejad, orang manggahnya banyak, itu malu kelempengan mata setan gitu. Itu namanya mata setan tuh, ya enggak? Orang-orang yang tahu sok gaib-gaib tapi menyalahi syariat. Bukan kayak guru kita nih, emang dia mah torekoh namanya almarhum, ikutin torekohnya. Karena torekohnya dia berdasarkan syariat, itu benar. Alhamdulillah itu santri benar-benar punya hikmah. Ternyata begitu dikaji kopi itu, kata Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Attas, kata beliau begini, al-makanu alladhi yutraku khalian yakunu yuskanu fihi al-jinnu. Kalau itu tempat alladzi yutraku, yang mana tempat itu dikosongkan opo itu makan, kholian hal keadaan sunyi, yuskanu fihi maka ditempati kepada itu tempat ataupun rumah al-jinnu, bangsa jin. Makanya rumah kalau lama-lama kosong, jin yang nempatin tuh, ya betul. Masih mending jin yang gak kelihatan daripada jin yang palanya hitam. Rumah orang main tempat-tempatin aja ya, mendingan jin yang gak kelihatan, gampang ngusirnya. Kalau jin palanya hitam, kalau kita usir galakan dia. Itu jin. Wal makanu alladzi tu'malu bihi al-ghawatu la yuskanu fihi al-jinnu wa la yuqarribuhu. Wal makanu, sedangkan utawi tempat, alladzi tu'malu bihi, yang mana di tempat itu adanya kopi ya, la yuskanu fihi al-jin, jin nggak berani nempatin di situ. Wala yuqarribuh, dan jin pun nggak berani mendekati tempat itu kalau tempat itu ada kopinya. Besok beli kopi. Ini ngomong-ngomong udah ngopi belum? Ambrek bener ini, kayaknya berasa juga belum ngopi nih. Kebanyakan bang kalau beliin kopi, jadi kopi kebanyakan panitia repot, ya enggak? Kita bukan lagi doain guru kita, malah kita yang bawain kopi harusnya, ya betul. Lah betulnya anteng amat, betul. Nah gitu, jangan pelit-pelit, bang betul doang pelit, apalagi yang bawa kopi kali. Makanya orang-orang dulu pak tuh, itu jin ada, kopi itu ada kelebihannya, karena kata ulama likulli syai'in maziyah, ya, likulli syai'in maziyatun, likulli syai'in itu tetap
setiap sesuatu maziyatun, itu ada keistimewaannya masing-masing. Maka kita boleh tak tahtakir mendunalah, kita tidak boleh menghina orang yang ada di bawah kita, karena segala sesuatu pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Tuh kopi ada kelebihannya dari Allah, memang maziyahnya begitu. Kopi bukan tuh kopi bikin orang nggak ngantuk, bukan kopi itu bukan bikin orang seger, bukan itu saja, tapi jin juga takut sama kopi. Makanya dukun-dukun tuh walaupun dia salah tahu kalau ngobatin orang, ada kopi hitam, kopi pahit, betul, ada kopi manis, betul, ada teh pahit, ada teh manis, ada susu pahit, ada musari pahit, ada Pak entah di rumah. Itu susu tuh rada gede bulat, ya enggak, itu kayak buah kelapa itu, kelapa puyuh, no tahu banget no, kayak kelapa puyuh Pak, tapi tengah-tengahnya tuh ada kopi hitam. Nah itu rada pahit kopinya tuh, walaupun pahit tapi rada-rada anget. Kalau metong si bocah diem metong lu mah, ya enggak, ntar lu masa 20 tahun lagi ini yang pada tawa-tawa begini periak nih udah pengalaman dia tong. Enggak, lu dengerin aja. Itu maziyahnya, itu kopi, subhanallah. Makanya kata Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kata beliau ini dalam kitabnya, i'lam ayyuhal kalbul makrubu, ketahuilah olehmu wahai orang yang hatinya sumpek, orang yang hatinya keluh kesah, inna hadhil gahwata, sesungguhnya kopi itu qad ja'alaha, telah menjadikan dengan berkah kopi itu ahlus sofa, orang yang hatinya bersih, kepada orang-orang yang hatinya suci, orang yang hatinya bersih, yang selalu menyalahkan dirinya, tidak pernah menyalahkan orang lain walaupun orang lain itu salah. Itu orang hatinya bersih tuh, yang selalu memuhasabah, mengintrospeksi dirinya, sangat pandai tapi dia bodoh mengintrospeksi diri orang lain. Itu orang yang hatinya bersih. Orang yang selalu menjunjung tinggi martabat pemerintah, bukan orang yang senantiasa mempropaganda dengan agama agar pemerintah menjadi hancur. Itu bukan orang yang hati bersih. Tapi orang yang hati bersih ahli sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama mah dari dulu juga kagak ada propaganda agama untuk menghancurkan bangsa dan negerinya, betul. Indonesia udah merdeka, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ngapain diacak-acak, betul. Jangan bawa-bawa tegakkan Islam, tegakkan agama, tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Rasul. Khawarij juga sama begitu teriaknya. Tapi Imam Ali dibunuh. Pakaian sih hebat, apal Quran segala macam, tapi Imam Ali dibunuh. Itu namanya tipe Khawarij. Saudara hadirin, itu orang yang hatinya bersih, ahlus sofa. Mujlibatan lil asrori, kopi itu pun bisa menarik, bisa mengundang untuk mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Itu kopi itu, ya, kepada orang-orang yang ahli sufi. Mujlibatan lil asrar, ya, wa mujhibatan lil akdar, dan menghapus kekeruhan-kekeruhan yang ada di dalam hati. Itu kopi orang sufi begitu. Orang sufi itu kalau malam bangun sembahyang tasbih, sembahyang tobat, taat, hajat, baca Quran, wirid, baca la ilaha illallahnya juga kadang-kadang 1000. Habis begitu baru dia nyeduh kopi. Makanya bersih hatinya, tangkas jiwanya. Kalau kita kan alhamdulillah beli kopi buat nonton bola doang, enggak. Ayo kita ngopi kita zikir bersama, jarang banget yang begitu. Kebanyakan mah nonton bola bersama yuk, apa disebutnya singkatnya apa? Nobar gitu, enggak. Yuk kita nobar. Oke, ada kopinya enggak? Coy, ada, tenang aja. Kopi buat nonton boleh enggak? Boleh, NU mah silahkan saja. Orang menyenangkan hati kok, ya. Karena menyenangkan hati diri, menyenangkan hati saudara, itu adalah bagian daripada ibadah, nikmat. Jangan dianggap itu nanti bid'ah, kagak. Ya, yang penting kita niatnya menyenangkan, menghibur jiwa kita, menghibur saudara kita. Kita senyum aja sama saudara sedekah, apalagi menghibur hati
Saudara, khairun min ibadatis sittina sana, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Buat apa ibadah 60 tahun kalau mau saudara kita nggak bisa hibur? Asal keluar tanya cemberut. Ya enggak, punya motor mentang-mentang gede, motor apa itu? Yang gede itu depan tetangga itu digurung-guring, ngung ngung, mentang-mentang baru mobil baru, motor baru, mobil apa sih namanya? Apa? Nmax ya enggak? Motor Nmax ya? Nmax ngung ngung tuh, baru Nmax. Udah sombong. Kata tetangganya, lu baru Nmax, gua udah MMX gua. Gua kagak sombong, ya enggak? Gua kagak takabur, baru kawin gua noh, ya enggak? Janda lagi bahenol banget. Lu tembang motor Nmax aja sombong lu tuh. Walaupun ibadah 60 tahun percuma itu saudara ya, karena tidak mampu menghibur dirinya dan menghibur orang lain. Dia hanya mampu menghibur diri tapi tidak mampu membahagiakan tetangga dan saudaranya. Betul? Ini mudah-mudahan kita bahagia, amin. Ya Allah ya Rabbal. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya, kopi, kita lagi ngomong kopi ini. Kita lagi hikmah kopi dulu ya. Ntar kalau emang kira-kira ada waktunya baru kita terangin hikmah haul gitu. Ini mah hikmah kopi, ini gara-gara santri dikasih kopi sama gurunya gitu ya. Karenanya kopi itu kata syair begini. Ya. Ya qahwatu tuzhibul fata anta li talibil ilmi ni'mal murad. Allah Allah Allahu Rabbuna. Ayo bareng-bareng. Allah Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna wa Rasuluna. Allah Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna syarbu ahli lahi fihi syifa lil talibil hikmati bainal ibad. Allah Allah Rabbuna Muhammadun sayyiduna alaika biaklil buni fi kulli sa'ah fa fil aklil buni khamsatu fawaida nasyatun wa admun wa khatahlilu bulgham tatayyubu anfasin wa aunun lil maqasidi. Allah Allah Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna. Ya qahwatu, wahai kopi. Mana kopinya? Ini baru ada air doang. Tapi alhamdulillah ini gua air aqua ada live mineral. Ini satu gelas juga air putih juga. Alhamdulillah. Mujair kagak minum kopi tapi seger dia. Ya anggap aja ini Buyah Mujair. Insya Allah seger. Wahai kopi, mana kopinya? Udah apa jangan diterusin. Ini lagi syair nih, ya enggak? Ya qahwatu, wahai kopi, tujhibul hammal fata. Kopi itu mampu menghilangkan kebingungan anak muda. Tuh anak muda tasawuf itu ya minumannya kopi. Ya kalau bukan anak muda ahli torekoh, minumannya bukan kopi, dia mah minumannya bair. Oh, whisky, apalagi? Hah? Whisky, terus yang jenggotnya panjang merek apa itu? Wah itu apal no, anggur Malaga. Kayaknya pengalaman juga no pojok. Anggur Malaga, tapi sekarang udah tobat. Anggur Malaga, terus ada lagi topi nencle.
Topi miring, ya topi miring. Tapi kalau pemuda tasawuf minumannya kopi, habis wirid, zikir, ngaji, kopi. Itu kayak guru kita kan dulu. Wah kalau ngaji ngajar sampai malam kopi. Karena dia ahli tasawuf, ahli toreko. Tahlil juga diatur, ya. La ilaha illallah. Itu macam-macam toreko. Ada yang ditarik kelak dari sini nih, dari surah, ya. Pertama dimulai ibtida'us surah, ya. Kemudian juga ditarik ila sodri terus sampai ke langit, ke alam malakut. Pertama la ilaha illallah, tuh tarik lagi ke pusar lagi, jadi pusar tarik ke atas, la ilahnya ke kanan, ha illallah ke bawah tuh, sampai diisi tidak ada Tuhan semua dari dasar bumi sampai ya enggak pusatnya langit, terus semua alam tiada ada Tuhan illallah melainkan Allah. Ada juga la ilaha illallah, boleh. Ada juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. La ke atas, la ilaha ke kanan, illallahnya terus ke bawah, boleh. Kalau kita makan tahlil yang penting asal tahlil ya. Iya, kita bukan ahli torekoh, makanya torekoh sini nih di pesantren tuh dijazahin tuh sama Kiai Bhaki, ya udah diturunin tuh ilmu torekohnya. Kalau kita mah tahlil, yang penting tahlil, la ilaha illallah, la mana aja udah illallah. Ya kita mana juga tahlil besek ya kan, tahlil selamatan kita mah ya. Yang penting pokoknya udah enjoy, senang, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang ngasih besek, la ilaha illallah. Alhamdulillah kapan ustadznya dapat 3, enggak. Kita yang jamaahnya dapat satu, ada pisang Ambon 1 kantongin, ya sambil jalan inget sama anak, nggak jadi masalah. Itu yang penting enjoy udah, la ilaha illallah. Mau kemana kayak mau telat ya boleh, dah goleng kemana aja boleh. Maklum kita tahlilnya tahlil selamatan alias pengen tahlil besek. Amin ya robbal. Tuh tahlil la ilaha illallah karena namanya dia torikoh, paham itu kalimat tahlil. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anta li talibil ilmi, engkau adalah penuntut ilmu. Ni'mal muradu, paling nikmat banget itu kalau ngaji, ya enggak ada kopi. Alhamdulillah, bener kopi ini tuh. Apa kayak di surga saudara? Sampai kayak di surga ini, masya Allah. Kertak hati langsung ada, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basyarin. Ya, mata enggak pernah melihat, kuping enggak pernah mendengar, hati enggak pernah terlintas, tahu ada kopi. Alhamdulillah. Saya izin minum kopi dulu ya. Ini panitia tadi saya bercanda, enggak bercanda sebenarnya, kagak beneran. Tapi kalau mau dikasih ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ntar saya jajahin cara minum kopi ya. Syarabu ahlillah bihi syifa. Kopi itu minuman ahlinya Allah. Karena di kopi di situ banyak mengandung obat. Tuh kopi. Ya. Li talibil hikmati, sang penuntut hikmah, orang yang mencari hikmah bainal ibadi, di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang NU kenapa ngopi sama ngerokok? Karena dia kebanyakan ahli toriko. Nah kalau habis sembahyang tasbih 4 rakaat kan panjang tuh. Sembahyang hajatnya 12 rakaat. Tahlilnya la ilaha illallah 1000, baru udah istirahat. Ngopi sama ngerokok tuh. Mantap bener kan, seger badannya. Rokoknya rokok apa tuh yang rada-rada galak, propos. Nah propos kan galak ya, ya kalau coba berat tempeleng dah propos, kalau nggak tempeleng itu namanya rokok galak itu. Enggak, rokok propos ya enggak, rokok propos sama dengan rokok PM ya, itu galak itu rokok. Kasih aki-aki itu rokok propos kagak bisa bukanya.
Kata aki-aki bagaimana si tong ini bukanya susah ya enggak, karena itu rokok propos ada sarungnya. Ada lagi rokok yang mahalan lagi 65.000. Apa? Rokok gunung Krakatau ya. Krakatau tuh anaknya jauh kalau meletus sadis enggak, apalagi Krakataunya tuh 65.000 itu. Wah, diisap disedotnya nikmat betul tuh. Kopinya rada-rada pahit kayak begini nih. Itu namanya golongan ahli torikoh saudara. Selesai ngopi minum ngobrol entaran ngaji lagi. Masya Allah, gak kuat kita ngikutin, kita mah yang dikit-dikit aja dah kalau menjadi ahli torikoh. Makanya ahli torikoh tuh ujian dan cobaannya besar. Dulu nih almarhum pernah dia sowan ke sana, ke rumah saya punya Walid, saya punya orang tua ya, Al-Fakir Al-Hakir Allah yarham Abi Abdul Hamid. Saya ingat tuh emang di depan saya ngomongnya ya, Beh, manggilnya dia Abe, Beh, emang panggilan orang tua saya Abi namanya. Beh, doain saya Beh, biar jadi hamba Allah yang soleh. Insya Allah antum jadi hamba Allah yang soleh, karena nama antum memang udah Muhammad Solehuddin. Bukan begitu, ini udah nafsirnya udah beda aja ente ya enggak. Insya Allah jadi hamba Allah yang soleh. Cuma kalau kita motoreko siap-siap ujian, tantangan dan hinaan dari orang banyak, karena memang itu orang yang dekat kepada Allah pasti tantangan dan rintangannya banyak, apalagi torekoh. Karena torekoh itu adalah untuk mengambil hakikat itu adalah ya finishnya daripada ilmu ya, optimalnya daripada ilmu. Kalau sudah dioptimalisasi keilmuan itu sampai di hakikat kalau bahasa kita awalnya dari torekot dulu. Makanya siap-siap, itulah kata Nabi, inna minal ilmi kahayatil maknun, sesungguhnya ada di antara ilmu itu kahayatil maknun, seperti tingkah yang tersembunyi. Illa la ya'lamuhu, tidak ada yang mengetahui kepada itu ilmu illa ahlullahi, kecuali orang yang sudah wusul dan sampai kepada Allah subhanahu itu banyak ahli hakik. Makanya udah mulai jarang yang begitu mah, kagak ada yang tahu, sudah tersimpan tuh ilmu ya. Yang tahu cuma orang yang ahli Allah, yang sudah wusul kepada Allah. Kita masih sering terjebak sama orang, ada orang gila ya enggak, belum tentu tuh dia gila zohir, terkadang gilanya gila batin, karena lagi jazab, lagi termagnetis jiwanya hanya kepada Allah, kal majnun, seperti orang gila, padahal hatinya sedang makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama kita mah bukan orang gila, tapi batin kita kayak orang. Nah, lo yang ngomong gila bukan gue ya, ngaku dah tuh. Itu bedanya saudara hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh ya, siapa itu, Syekh Hasan Syekh Al-Jampes itu ya. Nah itu dalam kitabnya kalau kita baca, kata dia, alaika bi aklil bunni, hendaklah kamu itu minum kopi, bikulli saatin, setiap saat, paling enggak seminggu sekali dah minum. Kalau yang punya penyakit lambung mah ya enggak, kalau yang punya penyakit lambung sebulan sekali dah minum serudut dikit aja. Kenapa? Fafi aklil bunni ya, sesungguhnya meminum kopi itu khamsata fawaida, khamsatu fawaida, bukan khamsata ya, karena fafil akli itu khobar muqaddam, itu tetap ya, minum kopi khamsatu fawaida, utawi ada 5 faedah. Yang pertama nasyatun, membangkitkan semangat jiwa kita dalam beribadah ya. Kedua, membaguskan pencernaan kita. Yang ketiga, tahlilu bulgomin, menghancurkan bulgom, dahak dan riak, itu padilah kopi. Kemudian yang keempat, tatayyubu anfasin, menguatkan jantung. Nih saya tunjuk jantung di sini nih, sebelah kiri ini ya, di jantung. Kalau ini paru, tapi kalau sakitnya lupa sama nyanyi dangdut, sakitnya tuh di sini ya. Kemudian yang kelima, wa'aunun
lima qasidin, dan menolong kepada sesuatu yang akan kita maksud. Itu kopi. Kita kalau wirid kan tertolong, mata ngantuk, alhamdulillah, minum kopi jadi seger. Tuh alhamdulillah. Cuma saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih sekarang naik ijazah kopi. Ya. Tadi hikmah kopi, sekarang ijazah kopi. Nanti ijazahnya yang dekat-dekat sini suruh tulis aja dah sama Kiai Bihaki. Ya. Itu dalam kitab Tazkirun Nas. Ada juga dalam kitab Tasbitul Fawaidi. Ya. Tasfidul Fuadi. Itu Syekh Al-Imam Abdullah Al-Haddad Ba'alawi. Minum kopi ya, yang pertama itu kita baca nawaitus syifa bi barakatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, baca Fatihah sekali. Kedua, ila hadratil qahwatil buniyati wasadatil alawiyati wa kulli man syaribaha min solihis sufiyati wali jami'i masyaikhi wa walidayya wali ashabil kukil wajibati alayya wasairil ummatil muhammadiyah bi barakati khairil bariyah. Al-Fatihah, baca sampai waladolin, amin. Nah baru kita baca ayat kursi, li ilafi inna'a kulhu palak Anas adem kopi. Kelamaan ya enggak? Emang begitu ijazahnya ya enggak? Waduh, pakai waduh. Aduh katanya lama teuing ya. Lama amat ini mau kopi apa begini. Tapi kalau diamalin entaran. Ya, tuh tadi surahnya ayat kursi li ilafi, karena orang yang makan baca li ilafi ya. Tong nih tong bocah ya, ingetin tong ya. Orang yang baca li ilafi tong, apal enggak tong li ilafi? Apal? Tong baca li api amal apal enggak? Siapa yang apal itu? Sini. Ada yang apal sini? Itu bocah apal enggak? Kalau apal sini, depan sini ke depan kalau apal. Wah, enggak ada yang apal. Maju Ki. Ki, maju Ki, sini Ki. Ayo ah. Ayo Din, maju Din. Tuli ilafi inna'a kulhu palak annas. Setelah itu baca ya qawiyu ya matin. Ya, kalau dalam kitab Tasbitul Fuadi ya qawiyu, baca ya qawiyu itu 116. Kalau saya ijazahnya 7 aja. Ya qawiyu ya qawi ya qawiyu ya qawi ya qawi ya qawi. Karena qawi itu dari abajadun, makanya 116. Qawiyun. Wawu 6 ya 10 6 ya. Kopnya 100 jadi 116. Allahu Allah alif 1 lam 30 udah 60 61 hak marbutohnya 5 jadi 66. Makanya ahli torekoh kalau ngasih amalan baca ya Allah 66 ya setiap habis sholat fardu. Itu amalan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi Qaddasallahu sirrahul jalil. Makanya guru kita kalau ngasih amalan dapat ya Allah 66 deh. Ada yang 1000 cuman dilihat orangnya, ada yang cuman 7, ini namanya mukanya rada-rada malas, kasih 3 aja udah gitu. Loh, kalau guru ahli torekoh tahu ya enggak, wah ini namanya doyan wirid nih 1000 baca ya Allah tiap hari gitu. Kalau ini namanya rada sedang ya Allah 66 habis sholat fardu, wah ini namanya rada anwan dikit 7 aja ya gitu. Guru saya minta ijazah apa ya Allah ini dikasih 1000 udah lu mah 3 aja gitu, kelihatan dari mukanya. Emang begitu ya, guru ahli torekoh paham betul kepada muridnya, nggak sembarangan gitu. Makanya ada yang nawar, saya tuh diijazahin baca ya Allah sama Hadratus Syahina Mama Abdul Qahar Cipanas no, saya diijazahin 10.000, saya tawar saya mah ya enggak mak 1000 aja ya, ah dasar si Jalu gitu, sampai disentil saya dasar Jalu gitu, sampai begitu ya udah 1000 cuman ya Allah saya jadinya enak enggak. Coba kalau 10.000 enggak baca-baca ya. 1000 ya itu baca ya qawi ya qawi ya qawi 7 kali. Faqawwini biquwwatik wa inni ala dzikrika wa syukri husni ibadatik wal tubbi fi ma jarat maqadir. Itu bacanya tuh
Allahumma inni dhaif faqawwini wa inni zalilun fa'izzani wa inni dhaif wa inni fakirun faghnini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alha nuran li basari wa afiatan li badani wa shifaan li qalbi wa dawaan li kulli da'in ya qawi wa ya matin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i samiul alim. Baru pegang toko kopi begini nih. Ini contoh-contoh ini. Ente romanya iri aja dah. Baca. Ya, mesti baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu. Minum seruput kali ya. Begitu minumnya ada seruputan. Memang Nabi begitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu. Nabi itu kalau minum ya enggak disedot salah sama rotin 3 kali, sedot lagi Allah barik nafi marun wasidna minhu. Alhamdulillah sallallahu ala Muhammad. Minum lagi Allah barik fi marzaqna wasidna minhu. Alhamdulillah sallallahu ala Muhammad. Begitu rokoknya langsung propos. Mantap betul kan? Iya. Tuh baca begitu ya. Ya. Karena ada ruya anna rajulan ya min ahli al-maghribi. Diriwayatkan ada seorang dari ahli Maghrib. Kana yajtami'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini orang berjumpa kepada Nabi yakzotan dalam keadaan jaga, bukan tidur, bukan mimpi, yakzot. Karena saking bersih jiwanya, ruhnya udah bersih, sampai jumpa kepada Nabi dalam keadaan yakzotan, dalam keadaan jaga bukan mimpi. Kita sudah mimpi ketemu Rasulullah, sudah boro-boro, ada yang jawab boro-boro, ada yang goleng doang malu. Kenapa kita belum mimpi kepada Rasul? Nih hati kita masih bermasalah. Tapi kalau hati kita sudah tidak bermasalah, insya Allah kita akan mimpi berjumpa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bersih, nggak mungkin datang kepada tempat yang kotor. Lihat, lalat itu tabiatnya senangnya kepada tempat yang kotor. Walaupun di sampingnya ada taman bunga yang indah, tetap lalat larinya ke tempat yang kotor. Ya. Akan tetapi kupu-kupu tabiatnya tidak senang tempat yang kotor, maka dia larinya ke tempat yang bersih, yakni di bunga-bungaan. Begitupun hati, kalau hati sudah bersih, insya Allah kita akan mimpi jumpa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata itu si rajul, ya Rasulullah, ini asyrabu gahwatan. Nabi, saya ini minum kopi. Ya. Bagaimana caranya Nabi? Kata Nabi, Allahumma ij'alha nuron li basari. Ya Allah, jadikanlah kopi ini cahaya kepada mataku. Ya. Wa afiatan li badani, dan jadikanlah kopi ini menjadi sehat di badanku. Terus apa lagi? Wa syifaan li qalbi, dan jadikanlah hati ini menjadi penyembuh hatiku. Hati ini. Karena penyakit hati itu saudara lebih dahsyat daripada penyakit zuhir. Ya. Penyakit hati itu lebih dahsyat daripada penyakit zuhir. Penyakit zuhir paling dahsyat banget juga mati. Paling dahsyat banget juga is dead. Tahu nggak is dead? Mudar, manfus. Ya enggak. Itu paling dahsyat itu. Kalau penyakit zuhir. Kita punya penyakit kanker, punya penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, punya penyakit stroke, ada yang 2 truk, ada yang 3 truk, ada yang 4 truk. Paling dahsyat banget modar bin manfus bin qaid. Itu paling dahsyat banget. Tapi penyakit hati saudara, subhanallah, bisa membahayakan bukan satu orang, bukan membahayakan dirinya, bukan membahayakan satu orang, tapi bisa membahayakan ribuan orang gara-gara penyakit hati. Tuh coba berita hoax tuh ya, cuma satu ngomong begini, wah rame, hancur tuh orang semuanya. Itu gara-gara penyakit
hati, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya wasyifaan li qalbi. Makanya kata Sayyidina Abil Hasan ya Asy-Syajiri radhiyallahu an, kata beliau, al-istighalu li tathhiril qalbi abdulu min istiksari shaumi was salati ma'a ghassil qalbi. Kita sibuk dalam rangka mensucikan dan membersihkan hati jauh lebih baik, jauh lebih bagus daripada itu orang banyaknya sholat, banyaknya zikir, banyaknya puasa, serta hatinya masih tercemar, hatinya masih kusut. Masih bagusan kita sibuk membersihkan hati. Cuman caranya bagaimana? Menyibukkan untuk membersihkan hati, masuk ke torekoh ya. Karena kalau torekoh memang terapi ya untuk mensucikan jiwa kita. Kalau kita nggak sampai ke sono susah. Ada juga orang yang diberikan walaupun dia tidak tarekoh tapi hatinya bersih, hatinya suci, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh ijazah kopi apal. Nah nanti tulis aja sama Kiai Bihaqi no, dalam kitab Tazkirun Nas tadi fotokopi ya Fatihahnya. Ntar saya udah ijazahkan ya sama Abi Hasan, Ustaz Abi Hasan, insyaallah ya. Entaran doang kagak lama, insyaallah berkah kopi itu menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah hikmah haul. Karena ini sudah malam jam 11, maka hikmah haulnya sampai di sini saja. Cocok enggak? Cocok. Yang gak cocok ada, yang gak cocok? Ada. Kalau yang gak cocok udah diri aja sini Pak, ceramah sendiri. Saya mah turun aja dah ya. Nah, waktunya udah jam 11 lewat 15 menit. Tuh. Makanya alhamdulillah insyaallah kita belum sampai di hikmah haul, baru hikmahnya di kopi. Kenapa saya diawali dengan cerita hikmah kopi? Karena kopi adalah minuman ahli sufi. Kopi adalah minuman ahli torekoh. Dan guru yang kita hauli ini adalah Hadratul Syekh Abuya Ki Haji Muhammad Salihuddin, adalah ahli torekoh. Mudah-mudahan ya almarhum Allah Subhanahu wa ta'ala berkah murid-muridnya banyak, ya enggak, jamaahnya banyak, insya Allah, dan yakin beliau adalah berada di tempat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allahumma id alaina ya Allah, kembalikan kepada kami ya Allah, wamtir alaina, dan hujani kami ya Allah, wa ahlana, dan saudara kami ya, wa auladana, wa talamizahu, dan murid-muridnya, wa atba'ahu, dan pengikut-pengikutnya, wa jama'atahu, dan jamaah-jamaahnya, gaisa ya Allah, gaisa ya Allah, yakni hujan daripada keberkahannya, amin, gaisa karomatihi, hingga hujan keberkahannya, wa barokatihi, keberkahannya, wa asrarihi, dan hujan rahasia-rahasianya, kemudian juga wa imdadihi, dan anugerah-anugerahnya, amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma rizukna abrarahu fil hayati dunya wa ba'dal mamat. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan-kebaikan almarhum Hadratus Syekh Buya Ki Haji Muhammad Salihuddin ya Allah, abrarahu, segala kebaikannya, fil hayati dunya wal akhirah, dalam kehidupan kami di dunia dan akhirat, amin. Mohon maaf, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.